Jack memasukkan 1 mm timah pensil ke ensel pintu setiap hari sebelum keluar. Hal itu ia lakukan agar ia bisa keluar dengan ketenangan hati. Namun ketika dia pulang sekolah, dia sudah mendapati timah pensil itu jatuh ke tanah dan bahkan pecah menjadi 2 bagian. Ia segera menyadari bahwa seseorang telah menyelinap masuk ke kamarnya. Maka Jack bergegas masuk kembali ke kamar untuk memeriksa keadaan. Tetapi dia tidak mengetahui bahwa setiap gerakannya itu dilihat oleh seorang detektif papan atas melalui monitor. Dan alasan mengapa detektif itu sangat waspada terhadap Jack bukan hanya karena IQ-nya yang setinggi 280, tetapi juga karena ia memiliki kemampuan yang sangat tajam untuk melawan pengintaian. Setengah bulan yang lalu, Jack menyadari bahwa semua air hujan menghindari buku harian hitam itu. Dengan penasaran, dia pun membawanya pulang. Setelah melihat-lihat buku harian hitam itu, ia menemukan bahwa tertulis, mereka yang namanya tertulis di buku ini semuanya akan mati. Jack tidak percaya bahwa buku catatan itu begitu jahat. Tetapi ketika melihat informasi pembunuhan diumumkan di sebuah berita, dia segera menulis nama si pembunuh itu di buku catatan hitam. Siapa yang menyangka bahwa keesokan paginya, Jack melihat di koran bahwa pembunuh itu meninggal karena serangan jantung mendadak di penjara semalam. Mungkinkah buku catatan ini adalah buku hidup dan mati milik Dewa Kematian? Jack berpikir demikian dan bergegas ke kamar untuk memeriksa buku catatan itu dengan teliti. Tapi ia tidak menemukan sesuatu yang aneh setelah membalik buku itu. Maka ia membawa buku catatan itu kembali ke tempat ia menemukannya. Tanpa diduga, seekor monster hitam muncul di hadapannya, mengatakan bahwa dia adalah Dewa Kematian. Monster itu kemudian bertanya kepada Jack apakah dia menyukai buku itu, dan jika ia menyukainya maka ia akan memberikannya. Jack bertanya berapa harganya. Dewa Kematian berkata bahwa ia bisa memberikannya kepada siapapun yang tak ia sukai, dan setelahnya kontrak itu akan dicabut. Tanpa diduga, Dewa Kematian memberikan buku catatan itu kepada dirinya sendiri. Jack mengingat bahwa ayahnya selalu sibuk untuk menangkap penjahat dan tidak pernah pulang, maka ia mengambil buku catatan itu untuk mengeksekusi seluruh penjahat keji yang ada di seluruh dunia. Hanya dalam waktu setengah bulan, hampir 1000 penjahat jahat mati di penjara. Situasi aneh ini dengan cepat menarik perhatian para polisi, tapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun di TKP. Melihat bahwa penjahat itu satu persatu mati dengan aneh, polisi sampai harus mengundang detektif-detektif ternama secara global untuk membantu penyelidikan mereka. Ketika para detektif mempelajari langsung kasus itu, ia segera menyalakan siaran langsung global di internet. Jack yang melihat siaran langsung itu menyadari bahwa orang ini berada di sini untuk memenjarakan dirinya. Tanpa basa-basi, dia menulis nama detektif itu di buku catatan kematian. Kemudian Jack menunggu selama 5 menit dan melihat bahwa detektif yang hidup itu tiba-tiba meninggal pada siaran langsung di TV. Tetapi baru saja Jack tersenyum, sebuah suara yang diproses oleh pengubah suara memberitahukan bahwa seseorang yang dihabisi Jack sebelumnya adalah seorang terpidana mati, dan orang yang berbicara pada TV saat ini adalah detektif yang sebenarnya.